Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta channel Kanjeng Guru yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dilancarkan rezekinya, serta senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi seperti biasa, berbagi amalan atau bahasa kerennya mengijazahkan sebuah amalan. Ya, mudah-mudahan amalan tersebut bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, dan juga untuk orang lain seperti itu. Adapun amalan ini adalah sholawat ringin agung. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau menonton konten saya tentang pengijazahan sholawat ringin agung. Namun biasanya kalau sudah lama, maka konten itu akan tertutup atau sulit dicari ya, di scroll kadang-kadang tidak ketemu ya. Maka saya perbarui lagi ya, saya ijazahkan kepada kalian sholawat ringin agung. Adapun cerita daripada asal usul sholawat ringin agung ini ya, untuk pengamal yang pertama sekaligus yang mendapatkan ilham sholawat ini adalah Syekh Imam Nawawi atau Mbah Yai Imam Nawawi, pengasuh pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Mahir Ariyad Kediri ya. Jadi kalau kita berbicara ulama yang bernama Syekh Nawawi itu banyak ya. Namun yang saya sampaikan atau yang saya maksud di sini adalah Syekh Imam Nawawi, pengasuh atau pendiri pondok pesantren Mahir Ariyad. Jadi pertama kali sebelum pesantren ini diberi nama Mahir Ariyad, dulunya adalah sebuah padepokan kecil. Sampai saat ini padepokannya masih ada, yang mana padepokan tersebut digunakan oleh beliau Mbah Yai Imam Nawawi untuk munajah, untuk merenung lah ya, bahasa sederhananya untuk merenung, untuk ya, pokoknya digunakan untuk berzikir seperti itu. Kemudian ada seorang santri dan di tempat itulah juga santri itu mengaji ya. Kemudian karena santri itu bertambah banyak, maka di padepokan tersebut tidak muat ya. Akhirnya Mbah Yai Imam Nawawi ini mengembangkan tempat ngajinya atau tempat untuk belajar agama ya. Kemudian Mbah Yai Imam Nawawi ini membuat pondok pesantren Mahir Ariyad ya, di Alas Simpenan, yang mana Alas Simpenan itu terkenal angker atau werit ya. Maksudnya angker itu adalah banyak jinnya ya. Kemudian setelah Mbah Yai Imam Nawawi menyuruh para santri untuk babat ya. Untuk babatnya itu maksudnya apa? Ya membersihkan rumput-rumput atau pohon-pohon ya, ditebang semuanya karena akan dijadikan bangunan ya. Namun pada waktu pembabatan Alas Simpenan ini ada keanehan. Yang pertama adalah ranting-ranting yang sudah kering ketika dibakar ternyata tidak bisa terbakar ya, tidak mempan, tidak pasah. Kemudian ada sebuah pohon beringin yang besar, kemudian ditebang oleh para santri, sudah patah batangnya namun tidak mau tumbang, tidak mau roboh, tidak mau ambruk ya. Itu keanehannya. Pohon beringin sudah ditebang, sudah patah, itu sudah terputus batangnya. Seharusnya kalau pohon sudah ditebang, sudah terputus ya,
tumbang. Namun ini tidak tumbang. Kemudian para santri berkumpul karena bingung, ini kenapa kok seperti ini. Akhirnya musyawarah. Setelah musyawarah, hasilnya adalah salah satu santri harus sowan ke Mbah Yai Imam Nawawi. Pada waktu itu yang disepakati adalah Kang Jainal. Kang Jainal sowan kepada Mbah Yai Imam Nawawi. Pada saat itu Mbah Yai Imam Nawawi berada di rumahnya morotuanya seperti itu. Kemudian Kang Jainal itu sowan ke sana. Kemudian Mbah Yai Imam Nawawi pulang dan menuju ke lokasi. Setelah dilihat, Mbah Yai Imam Nawawi tidak berkecil hati, namun munajah kepada Allah, ya, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk bagaimana supaya pohon tersebut bisa tumbang dan ranting-ranting yang sudah dikeringkan supaya bisa terbakar. Ya, intinya dinetralkan dari energi-energi negatif seperti itu. Kemudian Mbah Yai Imam Nawawi ini singkat ceritanya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebuah sholawat, ya, yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Ya, bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Nah, kemudian sholawat ini dibaca, ya, oleh Mbah Yai Imam Nawawi, dan juga Mbah Yai Imam Nawawi menyarankan santri-santrinya untuk membaca sholawat tersebut. Ya. Nah, kemudian dibaca dan juga didawamkan setiap harinya 41 kali, kemudian dijadikan mujahadah, dibaca 1000 kali, dan juga sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian setelah dibacakan sholawat ini, maka pohon beringin yang tadinya tidak mau tumbang, akhirnya tumbang. Dan ranting-ranting yang sudah kering dibakar, akhirnya terbakar. Nah, dari situlah akhirnya sholawat ini dilestarikan, didawamkan oleh para santri-santri di Pondok Pesantren Mahir Ariyad. Nah, kemudian sholawat ini dikenal dengan nama sholawat ringin agung, karena asal usulnya kan ada pohon beringin yang besar tidak mau tumbang, kemudian ketika dibacakan sholawat tersebut akhirnya tumbang. Jadi sholawat ini dikenal dengan sholawat ringin agung. Nah, maka bagi saudaraku yang mau mengamalkan sholawat ini, silahkan diamalkan saja. Nah, tentu saja sanadnya kalau saya dari guru saya, ya guru saya pastinya dari gurunya, ya, dari guru-gurunya sampai atas, sampai ke Mbah Yai Imam Nawawi. Ya, artinya saya bukan santri Mahir Ariyad, ya, cuman saya mendapatkan ijazah ini dan cerita ini dari guru saya. Tidak saya sebut lah ya namanya, karena ini sebuah konten, nanti dikira saya menggunakan kesempatan dengan nama beliau, jadi saya rahasiakan saja. Ya, intinya saya mendapatkan amalan sholawat ringin agung ini dari guru saya, seperti itu, yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Adapun cara membacanya, boleh 41 kali setiap hari, atau setiap habis sholat fardu 5 waktu 7 kali, 9 kali, atau 11 kali, atau 13 kali, atau 41 kali, silahkan, ya. Kalau mengikuti saya membacanya setiap habis sholat fardu 7 kali, kemudian di setiap harinya, atau misalnya sore saya baca 41 kali. Dan kalau tengah malam juga 41 kali. Tapi kalau malam Jumat, ya, kalau malam Jumat saya membaca sebanyak 1000 kali. Ya, jadi sistemnya mujahadahan kalau malam Jumat, ya. Kalau malam Jumat sistemnya mujahadahan. Sholawat tersebut dibaca sebanyak 1000 kali. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga bisa merasakan khasiat daripada sholawat ringin agung tersebut, karena memang sholawat ringin agung tersebut ketika dibaca dengan ikhlas,
ya bisa untuk mengusir jin ataupun setan atau energi-energi negatif, dan juga insya Allah bisa untuk melancarkan rezeki. Ya, itu yang saya pahami dan yang saya rasakan. Jadi setelah mendawamkan amalan sholawat ringin agung ini, ya alhamdulillah saya rasanya rezeki selalu lancar seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada cobaan, terasa sulit rezekinya, namun tidak lama, pasti selalu ada keistimewaan atau keajaiban Allah. Ya, tiba-tiba ada orang yang datang meminta apa, bantuan apa seperti itu, kemudian hal itu akhirnya orang itu berterima kasih, kemudian bisaroan dan lain sebagainya. Atau ya ternyata saya dapat kerjaan, ya, yang mana kerjaan itu juga alhamdulillah rezekinya jadi lancar, tambah rezekinya maksudnya ya. Nah seperti itu saudaraku. Jadi hal ini ya tentu saja atas izin dan kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menghendaki, ya kita ya hanya bisa berusaha membaca doa. Ya. Jadi semuanya tetap kita pasrahkan kepada Allah. Bukan berarti ini berarti sakti, bukan seperti itu ya. Jadi, pokoknya ini adalah sholawat ringin agung yang pertama kali dibaca oleh beliau Syekh Imam Nawawi, dan juga yang mendapatkan ilham adalah beliau Syekh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ilmunya Mbah Yai Imam Nawawi atau Syekh Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan mohon maaf apabila ada keterangan yang tidak tepat atau kurang pas, atau ketika saya menceritakan ceritanya kurang pas, ya saya mohon maaf, karena hal ini tentu saja saya hanya mendengarkan dari beliau guru saya yang menyampaikan tentang sholat ringin agung dan sekaligus ceritanya. Ya mungkin yang namanya telinga ya kadang-kadang mungkin ada kekurangan di dalam mendengar, atau pokoknya kalau kurang tepat ya mohon maaf ya. Tapi insya Allah ya walaupun misalnya ada kekurangan, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan itu insya Allah benar seperti itu ya. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudaraku yang mengembangkan channel Kanjeng Guru ini. Mudah-mudahan kalian selalu dirahmati Allah dan diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.